Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini maaf Pak Dik-Dik barusan katanya keluar. Ini mau gabung lagi ya. Ya, Tunggu ya sebentar. baik Ibu, mohon maaf kepada seluruh peserta dan juga narasumber karena Zoom-nya terdapat kendala barusan. Mohon maaf ya, barusan sepertinya ada kendala teknis ya. Bapak tidak sempat melihat ini ya. Dikira. Pak Laude, mohon maaf nih terkait kendala ini ya. Teknisnya, mari kita mulai saja ya. Ya, Pada silakan. kesempatan ini mungkin ada beberapa hal yang sebelum acara dimulai ya. Yang pertama adalah alhamdulillah ya, pada kesempatan ini kita bisa dipertemukan gitu ya dalam ruang berbagi gagasan, yakni bedah buku ya. Insya Allah kegiatan ini akan memperkaya wawasan ya dan membuka perspektif baru bagi kita semua. Jadi kita tahu bahwa buku bukan hanya kumpulan tulisan ya, tapi juga perjalanan pikiran yang ditanamkan penulis dengan penuh dedikasi. Nah, agar suasana semangat semakin hangat gitu ya. Mungkin saya ingin menyampaikan atau ingin membuka acara ya dengan sebuah pantun. Pergi ke taman membawa tali, singgah sebentar melihat melati. Mari kita simak bedah buku hari ini. Semoga ilmunya meresap di hati. Pada kesempatan ini ada beberapa hal mungkin yang perlu kami sampaikan. Kebetulan tadi sudah disampaikan ya terkait dengan biodata gitu ya. Eh, dalam hal ini mungkin moderator ingin menyampaikan gitu ya terkait susunan acara ya untuk bedah buku ini. Yang pertama tadi sudah disampaikannya pembukaan oleh MC. Eh, kemudian eh, ada intro sedikit, Prof. Mungkin dari saya selaku moderator ingin menyampaikan terkait dengan kenapa buku ini menarik ya untuk dibahas gitu ya. Selanjutnya sesi bedah buku nanti akan disampaikan oleh penulis Bapak Profesor Dr. Laude Sumarlin. Kurang lebih 25 sampai 30 menit ya. Mungkin nanti akan menjelaskan terkait dengan poin inti buku ya dengan mungkin bahasa ringan ya. Hal-hal yang menarik barangkali gitu ya yang perlu diketahui gitu ya dari isi buku ini. Selanjutnya mungkin nanti ada beberapa sesi pertanyaan ya dari peserta, bisa dari moderator juga saya sendiri gitu ya yang ingin bertanya ya terkait buku ini gitu ya. Itu kurang lebih sesi sekitar 25 menit ya. Jadi mudah-mudahan acara bedah buku ini bisa selesai kurang lebih 1 sampai 2 jam gitu ya seperti itu. Oke, selanjutnya mungkin sebelum saya serahkan ke penulis ya, Profesor Dr. Laude Sumarlin, sedikit mungkin saya ingin menyampaikan gitu ya terkait dengan kenapa buku ini menarik ya untuk dibahas gitu ya. Jadi ternyata memang dalam buku ini memang eh, setelah saya baca itu ternyata tidak hanya menyajikan informasi gitu ya, tetapi juga menawarkan cara pandang baru ya terhadap topik yang mungkin selama ini kita anggap biasa ya, yang terkait dengan madu gitu ya. Tapi ternyata beliau eh, tidak hanya sekedar menyampaikan teori juga gitu ya, tetapi ternyata menggabungkan dengan pengalaman, data, dan refleksi yang mungkin relevan dengan kondisi saat ini. Inilah yang membuat buku ini menurut saya terasa hidup ya dan dekat dengan pembacanya gitu ya. Makanya kita adakan kegiatan bedah buku ini gitu kan, agar informasi-informasi yang didapatkan dari buku ini akan terasa lebih ini ya, terasa lebih hidup gitu ya jika nanti penulis yang menyampaikannya. Kemudian juga dalam buku ini memberikan jawaban ya biasanya atas persoalan-persoalan yang muncul gitu, terutama dalam kehidupan akademik maupun sehari-hari, namun seringkali atau jarang dibahas secara mendalam gitu ya. Nah, jadi pada kesempatan ini kita akan mendengarkan paparan beliau gitu kan. Nanti kita juga bisa mengajukan beberapa pertanyaan kritis gitu ya. Sehingga betul-betul apa yang disampaikan eh, dalam buku ini gitu ya bisa
tersampaikan informasi itu secara jelas dan detail gitu ya. Kemudian juga eh, dari sisi penulisan ini cukup jelas, runtut dan komunikatif ya. Dan ini yang mungkin membuat gagasan besar dalam buku ini menjadi lebih mudah dipahami ya, terutama bagi mahasiswa. Kemudian yang tak kalah penting ya, insya Allah gitu ya, buku ini bisa mengajak kita untuk berpikir kritis ya, mempertanyakan asumsi dan melihat sesuatu isu dari berbagai sudut pandang gitu ya. Karena itu eh, buku ini bukan hanya soal memahami isinya gitu ya, tapi juga membuka ruang dialog, diskusi dan proses belajar bersama gitu ya. Mari kita belajar bersama gitu ya, langsung dengan penulisnya gitu ya. Hal-hal yang mungkin yang selama ini tidak kita ketahui gitu ya, mungkin akan banyak ya informasi yang bisa kita dapatkan. Baik, untuk mempersingkat waktu gitu ya, kita langsung saja gitu ya ke penulis utamanya, Bapak Profesor Dr. Laudy Sumarlin untuk memulai pemaparan terkait buku ini. Terima kasih. Mangga, Laudy. Mangga, Pak Laudy langsung aja dimulai ya. Iya, oke ya. Eh, Terima kasih ya. Sebelum saya presentasikan materi, ya saya mengucapkan. Suara saya kedengaran nggak? Sudah terdengar, tapi kurang itu, kurang kencang, Kurang jelas. Kurang kurang jelas. keras, Pak Prof. Eh, oke. Terima kasih atas. Suara saya udah ini nggak cukup nggak? Cukup, Pak. Atau saya ganti Bisa ini? lebih didekatkan lagi Pak, barangkali mic-nya atau agak sedikit ini ya, kurang bulat suaranya gitu ya. Oke, suara saya kedengaran nggak di situ? Kalau pakai itu, tes. Oke, udah cukup bagus sekarang. Ya, oke ya. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terhormat, yang pertama Bu Reni ya, Bu Reni Mulyani. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada hari ini. Kemudian Bapak Diki Mulyadi ya, sekaligus sebagai moderator pada kesempatan hari ini. Kemudian Sabrina ya, Sabrina sebagai pembawa acara, dan para panitia yang sudah mempersiapkan kegiatan pada siang hari ini. Serta saya juga menyapa para peserta, baik mahasiswa, kemudian para dosen, baik yang ada di Universitas Muhammadiyah Sukabumi maupun yang ada di luar Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Terima kasih atas kehadirannya. Hari ini saya akan mencoba menjelaskan saja secara ringan ya. Sebenarnya saya ingin sekali untuk banyak berdiskusi pada kesempatan hari ini. Nanti ada penanya terbaik ya. Kemudian hari ini juga saya hanya akan menginformasikan hal-hal yang cukup linear saja ya dengan buku ini, karena sebenarnya buku ini nanti kita akan buku ini sudah bisa diakses ya, bisa diakses secara terbuka ya oleh para peserta ya, oleh para peserta. Mohon maaf saya kirim
Jadi sebenarnya buku ini bisa diakses secara terbuka ya, sudah bisa diakses secara gratis ya dalam bentuk e-book yang sebentar lagi akan saya kirimkan melalui chat ya. Nah, buku itu bisa diakses di sana ya. Nah, jadi silakan nanti kawan-kawan dan para mahasiswa download buku itu yang ada di link yang sudah saya kirimkan. Eh, mohon maaf, ini ada mohon maaf, ini ada sedikit masalah di komputer kami. Ya bisa di-share saja Pak mungkin Pak untuk Iya, ininya ya materinya. Eh, atau maksudnya bisa dikirim ke saya Pak, ya, mungkin nanti ini saya share. sebenarnya dia lowbat ya, jadi saya coba kontak dulu. Oke ya, jadi pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan beberapa hal yang berkenaan dengan apa sebenarnya yang ada di dalam em, buku itu ya. Cuma sedikit ada kendala teknis di komputer kami karena di sini ada tadi sedikit ada mati listrik ya. Jadi oke, sebentar. Oke, baiklah saya akan
melanjutkan. Silakan Prof. Ya, jadi sebenarnya buku ini sudah proses pembuatannya sangat ketat ya, karena ini merupakan salah satu buku yang dikompetisikan di Badan Riset dan Inovasi ya, BRIN ya. Jadi buku ini sudah dibuat dengan berbagai dengan berbagai koreksi ya yang dilakukan baik secara eksternal maupun internal dari BRIN ya, mulai dari prakata, kemudian bab per bab ya, kemudian kata per kata ya, kemudian di subbab gambar ya dan lain sebagainya. Ini sudah dikoreksi sedemikian rupa sehingga mudah-mudahan buku ini dihadirkan dengan koreksi yang sangat ketat dan mudah-mudahan bisa dibaca dengan baik oleh para pembacanya. Ini jadi semua kelengkapan naskah selama sekitar kurang lebih 1 tahun ya, ini mengalami proses koreksi ya, dan koreksi itu dengan mulai dari proofread ya oleh para jadi di sini ada proofread ya, kemudian ada QC ya, kemudian ada proses telaah, kemudian ada pemeriksaan oleh tim produksi ya, kemudian ada copy editor ya, kemudian diakhiri dengan proses final textbook, dan ini memakan waktu sekitar 1 tahun ya. Ya, jadi ini salah satu buku yang menurut pengamatan kami ya atau pengalaman, inilah buku yang paling lama diproses ya. Tapi alhamdulillah ini bisa menghadirkan buku yang memang layak dibaca untuk umum ya. Kemudian buku ini juga tadi juga ini berbagai koreksi yang dilakukan oleh pihak eksternal ya. Dan secara umum buku ini terpilih dalam salah satu buku yang dikompetisikan di dalam program akuisisi pengetahuan lokal ya. Jadi sekali lagi buku ini tidak diperjualbelikan ya, tapi buku ini disebarkan secara gratis kepada umum melalui link yang tadi sudah saya bagikan ya di dalam proses itu di chat ya. Edisi pertama sudah dicetak sejak edisi pertama itu di Mei tahun 2025. Dia diterbitkan sekitar Mei ya, tapi dikoreksinya itu dari Mei 2024 ya. Diterbitkan oleh BRIN ya, sebagai salah satu mereka punya Direktorat Repositori Multimedia dan Penerbitan Ilmiah. Nah, sebenarnya buku ini tidak ditulis sendiri oleh saya ya, jadi ini ditulis oleh tim riset ya. Yang pertama ada saya sendiri ya, kemudian ada Pak Ahmad Tatoni yang saat ini sedang kuliah di Jepang ya, kemudian ada juga Uji Arum ya, Purwitasari yang merupakan alumni mahasiswa kimia di Jakarta ya. Jadi 3 penulis inilah yang yang menulis buku ini secara bersama. Kemudian buku ini memang sangat padat ya, karena ini hasil dari selain dari hasil riset yang dilakukan oleh tim kami, juga
diperkaya dengan berbagai referensi ilmiah dari berbagai sumber-sumber pustaka, ya, mulai dari repositori, ya, kemudian ada PubMed, DOAJ, kemudian Elsevier, ya, kemudian ada juga dari Google Scholar, ya, kemudian juga kami dari berbagai referensi tadi, kemudian disaring lagi untuk mendapatkan referensi yang relatif lebih relevan dengan buku yang ada ini, yaitu tentang mekanisme imun, ya, kemudian royal jelly, ya, kemudian propolis, kemudian honey atau madu, dan apis trigona. Ya, berdasarkan kata kunci inilah, kemudian kami mencoba menyarikan buku-buku ataupun informasi yang bermanfaat yang berkenaan atau relevan dengan apa yang akan kami tampilkan di dalam buku ini. Buku ini ditampilkan dalam 10 bab, ya, 10 bab, kemudian dilengkapi dengan glosarium, ya, glosarium atau daftar-daftar istilah, ya, dan juga tentang indeks, ya. Kemudian untuk mengenal para penulis juga di dalam buku ini dicantumkan biodata singkat dari para penulis, ya. Tentu saja ini untuk memudahkan kita, selain mengenal penulisnya, juga memudahkan kita untuk berkomunikasi, berinteraksi, berkolaborasi, ya, yang mungkin bisa dilakukan dalam kegiatan yang bersifat akademik. Yang pertama, ya, tentu saja berkenaan dengan pengantar imunologi dan bahan alam, ya. Dan pengantar imunologi dan bahan alam ini kita banyak menjelaskan tentang sejarah singkat, ya, apa itu imunologi, kemudian siapa saja penemuan pertama yang berkenaan dengan imunologi, ya, kemudian karena kita membahas tentang bahan alam, maka kita juga menjelaskan bagaimana sistem imun dan bahan alam, ya. Kemudian yang kedua, bab yang kedua itu adalah tentang sistem kekebalan tubuh dan senyawa bioaktif, ya. Di sana juga dijelaskan sangat lengkap tentang sistem kekebalan tubuh, kemudian parameter yang digunakan orang untuk menilai bahwa sistem imun itu bagaimana bekerja dan bagaimana bahan alam mempengaruhi sistem imun. Kemudian juga di sana ada tentang imunomodulator, ya. Dan yang paling menarik di dalam bab 2 ini adalah bagaimana hubungan, ya, hubungan antara sistem imun atau aktivitas imunologi dengan stem cell, ya. Ini adalah salah satu bab yang tadinya tidak dimasukkan oleh penulis, tapi diminta oleh kalangan eksternal untuk memastikan bagaimana keterhubungan antara aktivitas imunologi itu dengan stem cell atau sel punca, ya. Kemudian yang berikutnya, memang di dalam buku ini pada awalnya kita memberikan judul madu dan turunannya, ya, tapi berdasarkan hasil review maka kami hanya memunculkan madu dengan asumsi bahwa penjelasan tentang madu akan kita perkaya dengan turunannya, ya. Makanya nanti ada penjelasan tentang madu, kemudian propolis, kemudian royal jelly, ya. Kenapa kita masukkan propolis dan royal jelly? Karena ini adalah salah satu produk-produk turunan dari produk lebah, ya. Jadi selain madu yang kita kenal, kita juga akan mengenal di dalam buku ini tentang propolis dan royal jelly, ya. Meskipun riset kami secara umum, kami banyak membahas tentang madu, ya. Artinya apa? Bahwa dua materi setelahnya ini merupakan salah satu materi yang juga masih sangat kaya untuk kita diskusikan, untuk diriset, untuk dikembangkan, ya, karena ini sangat menarik baik dari aspek ilmiah maupun aspek ekonomi, ya. Kemudian di bab berikutnya, ya,
Nah, di bab berikutnya kita akan masuk pada masing-masing aktivitas ya dan mekanisme kerja dari madu dan produk turunannya ya. Nah, dalam hal ini kita bisa mungkin ini dimulai dari madu, kemudian kemudian ada propolis ya, kemudian royal jelly ya. Kemudian kita di bab 9 kita akan bisa menyimpulkan bagaimana perbandingan aktivitas imunologi pada produk lebah baik pada madu, propolis dan royal jelly. Ya. Kemudian di bab 10 ya kami juga memberikan catatan singkat ya bagaimana tantangan dan proses ya dan prospek kajian imunologi untuk produk lebah ya. Nah, sehingga ini juga kita berharap di Indonesia ini banyak sekali eh, pegiat lingkungan dan sebagainya bagaimana mereka membudidayakan madu untuk lingkungan, untuk ekonomi, ya, maupun aspek-aspek lain yang memiliki fungsi-fungsi tertentu. Ya. Kemudian berikutnya yang tadi saya sudah jelaskan, ada glosarium, ya, kemudian pustaka cukup kaya, kemudian di sana ada tentang penulis dan diakhiri dengan indeks ya untuk memudahkan karena buku ini diterbitkan secara online dalam bentuk e-book, maka tentu saja penggunaan indeks ini akan sangat penting dan memudahkan para pembaca di dalam mencari istilah-istilah tertentu yang memang ingin didapatkan atau ingin ditelusuri di dalam buku ini. Nah, ini di Prakata saya sudah menjelaskan ya bagaimana madu ini kami terinspirasi dari surat An-Nahl ya ayat 68 sampai 69 ya. Ini adalah penelitian kami yang cukup panjang ya. Nanti saya akan jelaskan bagaimana perjalanan penelitian ini sehingga kami bisa menghasilkan salah satu buku ini ya. Jadi di sana ada madu dan yang dibahas juga adalah produk turunannya ya seperti propolis dan royal jelly. Dan buku ini seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Dik ya bahwa buku ini sangat cocok ya dibaca oleh para pendidik baik itu guru, dosen, peneliti ya kemudian para mahasiswa di bidang keilmuan yang relevan ya relevan bisa bidang pangan, bidang kesehatan atau kedokteran, farmasi, kosmetik dan sains hayati lainnya sebagai salah satu referensi ilmiah. Ya. Jadi ini bisa kalau dibaca ini insya Allah sangat kaya dengan dengan berbagai keilmuan yang relevan dengan apa yang tadi disebutkan. Ya. Nah, sehingga mudah-mudahan buku ini bisa juga direkomendasikan ya kepada pihak lain, kepada kalau sekarang mahasiswa yang lain, kalau dosen-dosen yang lain ya, ataupun kepada pihak lain yang relevan dengan buku ini. Toh buku ini gratis ya, silahkan di download sebanyak-banyaknya ya sehingga manfaat yang didapatkan dari buku ini juga akan semakin besar. Mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak ya, yang sudah mendukung proses pembuatan buku ini dari awal sampai akhir ya. Misalkan dari The Publish ya. The Publish ini adalah yang pertama kali mempublikasikan buku ini. Kemudian kami mintakan untuk diperkaya kembali ya untuk diterbitkan di Brit.
Pusdipen UIN Jakarta, kemudian ini ada kolega kami dari UIN Jakarta yang telah memberikan masukan perbaikan berbagai materi, ya. Kemudian juga terima kasih kepada tim seleksi program akuisisi pengetahuan lokal BRIN yang telah mengkoreksi dan memperkaya substansi buku ini. Kemudian tak lupa pula kami mengucapkan terima kasih kepada Himpunan Kimia Indonesia, khusus cabang Jakarta yang berikan informasi untuk kontribusi pada program ini, ya. Kami juga berterima kasih, ya, kepada kawan-kawan dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi, khususnya program studi kimia, yang sudah memberikan kesempatan pada kesempatan hari ini untuk membedah buku ini, ya. Sehingga mudah-mudahan dengan bedah buku ini bisa menambah manfaat, bisa menginspirasi banyak orang untuk menelusuri sekaligus memanfaatkan, ya, madu ini dalam kehidupan sehari-hari, ya. Karena ternyata memiliki manfaat yang luar biasa, salah satunya sebagai merangsang kekebalan tubuh menjadi lebih baik. Nah, secara singkat, ya, tadi sudah saya jelaskan bahwa misalkan di bab 1, pengantar imunologi dan bahan alam, secara singkat di sana kami menjelaskan mengenai bagaimana imunologi itu yang merupakan cabang ilmu kedokteran dan biologi berkembang pesat 50 tahun terakhir, sehingga inilah yang melandasi kami bagaimana madu ini telah bisa meningkatkan kekebalan tubuh. Dalam beberapa penelitian malah ini sangat besar pengaruhnya, ya, di dalam meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Itu terjadi dan terbukti ketika zaman COVID, ya, ketika masa COVID, bisnis madu merupakan salah satu bisnis yang naik daun, ya. Dalam salah satu laporan bahwa kenapa bisa seperti itu, karena mengkonsumsi madu ini aman, ya. Kemudian salah satunya dia bisa meningkatkan efek imunologis yang positif, ya. Di dalam salah satu buku kami juga kami sudah menuliskan bagaimana efek virus COVID-19, ya. Bagaimana efek madu terhadap virus COVID-19. Ya, itu juga sudah kami sudah menulis buku itu, ya. Itu artinya bahwa imunitas, karena pada zaman COVID itu kan yang sangat diinginkan adalah bagaimana masyarakat itu meningkatkan kekebalan tubuhnya, baik kekebalan alami maupun kekebalan buatan dan seterusnya. Kemudian di dalam buku ini juga kami sajikan gambar-gambar yang menarik, ya, dari berbagai referensi yang ada, sehingga memudahkan, ya, memudahkan para pembaca bisa menelusuri, bisa melihat sebenarnya sejauh mana madu dan produk turunannya itu bisa mempengaruhi, ya, mempengaruhi sistem kekebalan tubuh yang sehingga dinamakan sebagai imunomodulator, ya. Ini kalau lihat dari gambar 4.2 yang ada di bab 4 ini, maka kita dengan sangat mudah, ya, bagaimana madu, propolis, royal jelly dalam hal ini yang disumbangkan adalah salah satu senyawa yang namanya krisin, ya. Krisin ini yang nanti akan banyak memacu berbagai parameter imunologi, sehingga dia mempengaruhinya lebih baik, ya, sehingga bisa meningkatkan imunomodulator. Kemudian di bab 5 juga kita akan temukan penjelasan mengenai aplikasi topikal, ya, pada kulit, ya. Jadi dia bisa menjadi penyembuh luka, ya. Nah, kalau sekarang kita menggunakan betadine, ya. Nah, ini ternyata madu ini bisa
mempercepat penyembuhan luka, ya, dan sebagainya. Ya. Bagaimana dia mempengaruhi dan bagaimana hubungannya dengan efek imunomodulatornya, nah ini bisa dilihat berbagai parameter yang dipengaruhinya. Kemudian yang berikutnya, ya, di buku ini juga kami jelaskan di gambar 5.5 itu terlihat bagaimana madu yang dikonsumsi secara oral itu akan sangat mempengaruhi bagian yang dilewatinya. Mulai dari mulut, kemudian lambung, kemudian usus, kemudian hati, ya, kemudian darah, jaringan target, ya. Nah, ini adalah beberapa mekanisme yang mungkin ada ketika orang mengkonsumsi madu berkenaan dengan tindakan terapeutik terhadap peradangan atau inflamasi. Begitu pula di bab 6 juga kami menjelaskan khasiat madu dalam proses penyembuhan luka. Dan proses penyembuhan luka itu yang diakibatkan oleh terpengaruhnya beberapa faktor imunologi gitu ya. Jadi karena pengaruh faktor imunologi inilah yang menyebabkan madu itu bisa menyembuhkan luka. Nah, itu beberapa hal yang mungkin bisa kita diskusikan pada kesempatan hari ini. Tentu masih banyak lagi yang lain yang bisa ditelusuri. Di dalam buku itu ada sekitar 200 halaman ya. Para peserta bisa membacanya, bisa mengkritisinya ya, dan bisa kita diskusikan pada kesempatan hari ini. Ya. Masih banyak buku-buku yang lain yang bisa kami ya ada banyak buku lagi yang tadi saya katakan itu ada buku yang berkenaan dengan virus ya. Ini ada dengan virus ya, kemudian ada ini yang hari ini kita bahas ya. Ini adalah buku pertama ya. Silakan nanti kawan-kawan bisa follow ya media sosial kami secara pribadi maupun media sosial yang berkenaan dengan jurnal kimia valensi ya. Di sana nanti akan banyak penjelasan berbagai kegiatan dan ada buku-buku baru yang mungkin bisa diakses oleh semuanya ya. Mungkin itu nanti kita akan banyak diskusi. Nanti ada nanti diumumkan saja oleh moderator nanti bahwa nanti akan ada door prize untuk penanya yang terbaik ya. Mungkin itu Pak Didik yang bisa saya jelaskan, nanti kita akan banyak berdiskusi. Ya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Prof. Laude Sumarlin. Beliau telah menjelaskan bagaimana proses pembuatan buku itu sendiri gitu ya. Dan ini prosesnya memakan waktu ya, kurang lebih 1 tahun gitu ya. Tentu saja buku yang dihasilkan kita harus betul-betul valid gitu ya, terverifikasi dan betul-betul bisa memberikan sumbangsi gitu ya bagi kehidupan. Dan apa yang tadi disampaikan oleh Prof. Laude ya, jadi buku ini mudah-mudahan juga bisa menjadi referensi ya buat dosen ya, buat mahasiswa juga, peneliti lain dan sebagainya gitu kan. Oke, barangkali tadi secara garis besar Prof. Laude telah menjelaskan ya terkait isi dari buku ini gitu ya. Sekarang kita akan buka ya terkait dengan sesi tanya jawab gitu ya. Sesi tanya jawab ini mudah-mudahan terkait dengan diskusi juga gitu ya, yang mungkin ada hal-hal yang perlu ditanyakan gitu ya dari isi buku ini gitu ya. Eh, dan tadi apa yang disampaikan oleh Prof. Laude gitu ya. Jadi nanti kita akan buka 3 sesi ya. Jadi setiap sesinya itu ada 3 penanya gitu ya, atau empat penanya, 3 penanya ya. Eh, jadi kurang lebih 9 penanya gitu ya. Dari 9 penanya ini nanti mungkin akan dinilai gitu oleh Prof. Laude gitu. 2 penanya yang terbaik gitu ya akan mendapatkan door prize gitu ya. Ini mudah-mudahan semangat ya untuk bertanya gitu ya terkait ini. Oke, kita buka saja ya sesi pertama. 3 penanya. Silakan bisa di raise hand ya mungkin untuk ininya. Saya langsung menyebutkan nama mahasiswanya ya, semester berapa gitu. Oke, silakan. Sesi pertama kita buka ya untuk 3 penanya.
Oh ya, Prof. Laude juga di sini ada beberapa dosen kimia ya, selain Ibu Dr. Eni Mulyani, ada Ibu Lela Lailatul Khamisah ya, beliau juga dosen pengampu biokimia gitu ya. Ini juga nanti mungkin Ibu Lela Lailatul bisa bertanya juga ya, tidak hanya peserta dari mahasiswa gitu ya. Kemudian ada Bapak Ramlan gitu ya. Bapak Ramlan juga sekarang kebetulan lagi kuliah S2 Pak di IPB gitu ya. Nanti mungkin Pak Ramlan juga boleh ya untuk mengajukan pertanyaan. Oke, silakan. Tiga penanya ya untuk mengajukan beberapa pertanyaan terkait apa yang tadi disampaikan oleh Prof. Laude. Langsung aja ya, langsung ya mungkin. Ini pesertanya 41 ya, Alhamdulillah gitu ya. Ini ada beberapa mungkin mahasiswa yang tidak. Karena totalnya kita 77 ya Bu ya, 77 mahasiswa gitu ya. Mungkin ada beberapa yang berhalangan hadir pada kesempatan ini. Oke, silakan. Langsung saja ya untuk bertanya. Eh, Bapak, Ya. Zahra mau izin bertanya Oh Bapak. iya boleh. Zahra silakan, silakan. Sebentar. Silakan Zahra. Ya baik Sebutkan Bapak, nama terima ya, kasih. semester berapa gitu. Ya, baik Bapak. Sebelumnya Bapak izin bertanya. Perkenalkan nama saya Zahra Nur Mutia dari program studi kimia semester 7. Sebenarnya izin sedikit bertanya Bapak, kan di sini madu itu beragam ya Bapak jenisnya. Lalu untuk manfaat madu yang bisa memberikan efek ke imunomodulator itu, jenis madu yang terbaiknya apa? Atau mungkin semua jenis madu itu sama aja, tidak ada perbedaannya? Lalu untuk jenis madu yang ada di buku ini Bapak, itu tuh efek imunomodulatornya itu lebih ke imunostimulan atau ke imunosupresan, seperti itu Bapak. Oke, kita tampung dulu aja mungkin ya. Eh, Pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, silakan penanya kedua. Izin Pak, saya ingin bertanya. Oh boleh, boleh. Baik, perkenalkan nama saya Sandi Muhammad Sultan Fauji dari Prodi Kimia semester 3. Saya ingin bertanya terkait yang tadi Bapak sampaikan, bahwasannya proses pembuatan buku ini tergolong proses yang paling lama. Nah, bagaimana Bapak menghadapi situasi ini? Kemudian saya lihat bahwa penulisnya ini lebih dari 3. Bagaimana cara berkolaborasi yang baik dalam menulis buku? Terima kasih Pak. Oke, cukup ya. Sandi, ada lagi? Oke, penanya lain silakan. Bapak izin bertanya. Ya, silakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aulia Rahma dari semester 1. Saya ingin bertanya, mengingatkan buku ini tuh ditunjukkannya untuk pembaca di Indonesia ya. Nah, di sini tuh apakah dijelaskan keberagaman madu lokal, variabilitas kandungannya, dan tangan praktis penggunaannya di Indonesia ini? Terima kasih. Siapa tadi yang Oke, cukup ya. Ada lagi ya? Kalau tidak ada, langsung aja Prof. Laude untuk menjelaskan terkait tiga penanya ya. Yang pertama terkait dengan Zahra. Enggak, Prof. Oke ya, makasih. Jadi gini ya, mungkin nanti sedikit saya informasikan pada para peserta hari ini ya. Jadi yang pertama, mungkin kawan-kawan itu tadi saya katakan, nanti silakan kawan-kawan nanti bergabung di media sosial kami ya. Jadi
tadi ada beberapa pertanyaan, ya, beberapa pertanyaan yang bertanya tentang apa saja kandungan apa tuh kandungan madu, ya, madu apa saja yang memiliki kandungan dengan fungsi tertentu, ya. Sebenarnya ini dia informasinya itu berserakan di beberapa penelitian kami, ya. Ini jadi yang kawan-kawan lihat di dalam sebenarnya di dalam buku ini tuh variannya itu masih varian eh, sederhana dan sifatnya itu kita banyak mengeksplorasi data-data yang berasal dari jurnal ataupun artikel eh, dari referensi internasional. Jadi tidak semua madu itu berasal dari Indonesia, ya. Tapi kalau kawan-kawan semua, atau para mahasiswa, atau para dosen ingin menelusuri bagaimana kami melakukan riset berbagai sampel yang berasal dari madu yang ada di seluruh Indonesia, ya, ini bisa membaca berbagai artikel yang kami tampilkan di dalam buku, di dalam tampilan saya pada kesempatan hari ini, ya. Ini banyak sekali, mulai dari di sana ada komponen madu klengkeng, ya, yang sudah kita analisis dengan LC-MS, kemudian bagaimana fungsinya masing-masing. Kemudian kita juga sudah memproduksi beberapa satu merek prototipe, ya, yang masih dalam ini yang sangat terbatas, ya. Jadi ya silakan, ya. Jadi tentu tadi kalau ada pertanyaan apakah ada madu khusus dan sebagainya, sejauh ini itu kan harus diformulasi, ya. Tapi setiap madu berasal dari wilayah tertentu, kemudian dari yang di yang dibudidayakan di Jakarta, yang dibudidayakan Jawa Timur, yang dibudidayakan di Papua, yang dibudidayakan di Aceh, yang dibudidayakan di wilayah-wilayah yang lain, dia secara umum madu itu memang kalau dia madunya adalah madu manis, maka tentu saja glukosa dan fruktosa adalah komposisi yang paling dominan, ya. Tapi ada komposisi-komposisi lain yang sangat tergantung pada tanaman yang dijadikan sebagai sumber nektarnya, sumber makanannya, kan begitu, ya. Nah, itulah yang membedakan antara satu madu dengan madu yang lain, ya. Jadi memang di dalam buku ini kami tidak membahas salah satu bentuk madu, tidak, ya, tidak membahas itu, ya. Nah, yang kami bahas, kalau yang kami bahas tentang dalam salah satu bentuk madu, ya ada di berbagai artikel kami yang saya tampilkan di sini, mulai dari 2018, 2019, kemudian itu semua ada yang buat sel kanker, kemudian ada yang menghambat untuk diabetes, ya. Kemudian ada yang beta karoten untuk anti cancer, kemudian ada beberapa yang lainnya, ya, yang mungkin bisa bermanfaat untuk berbagai penyakit, ya. Ini penjelasan saya yang pertama, ya. Kemudian kalau tadi pertanyaan mengenai apakah dia imunosupresan atau tidak, ya, tentu bisa dua-duanya, ya. Jadi itu tergantung senyawa yang dimilikinya, karena di dalam buku ini saya sudah memberikan penjelasan berbagai saya dulu di dalam buku ini kami sudah Nah, jadi kami sudah menjelaskan berbagai
senyawa aktif ya. Jadi kalau di dalam madu itu ada senyawa yang disebutkan di sini, maka itulah fungsinya. Misalkan ini ya. Misalkan mangiferin ya. Tidak semua madu punya mangiferin kan begitu ya. Tapi ada beberapa madu yang memang punya senyawa ini yang lebih dominan ya. Dia berfungsi salah satunya karena di dalam satu penelitian dengan menggunakan tikus albino ya, yang diinduksi kanker paru-paru kemudian diobati dengan ini mangiferin ya secara signifikan kadar imunoglobulin G sama imunoglobulin M itu mengalami peningkatan ya dan sebagainya. Dan inilah salah satu parameter bahwa ada peningkatan di dalam proses peningkatan imunologi atau kekebalan tubuh ya. Begitu pula ada lagi kalau yang di badan ada quercetin ya, kemudian ada luteolin ya, kemudian ada katekin. Ya, ini memiliki fungsi yang berbeda-beda dan tidak semua madu lengkap kan gitu ya. Tidak semua madu memiliki kelengkapan semua senyawa ini ya. Ya tergantung kayak tadi misalkan ada krisin ya, ini ada krisin ya. Kemudian begitu pula untuk senyawa-senyawa bioaktif yang lain. Jadi ini hanya ada beberapa senyawa yang bisa kita bahas di dalam kesempatan ini. Tentu masih banyak senyawa yang lain. Ya. Hasil insya Allah beberapa waktu juga kami akan menerbitkan artikel hasil penelitian kami yang di mana kami sudah menemukan beberapa senyawa aktif lain untuk memperkaya berbagai fungsi dari madu yang ada dan ingat hasil penelitian kami menggunakan madu yang memang asli diproduksi atau dihasilkan di Indonesia ya. Mungkin saya sedikit menginformasikan mungkin bisa juga tadi ada jadi misalkan kita punya saya kalau nanti mau membaca-baca artikel gitu ya, jadi tinggal dicari saja di sana ada jadi kata kuncinya ini ya kalau ada yang mau mencari Honey Laude Sumarlin kemudian saya ya karena ini diterbitkan Sains and Teknologi ya. Sains Teknologi media dari sini sebenarnya kita bisa para peserta bisa melihat hasil di sini ya. Di sini kami bisa mengatakan berbagai ini, misalkan ini mangiferin, antiinflamatori, antidiabetes, imunomodulator, antitumor dan seterusnya. Ada ramnetin ya dan sebagainya. Jadi ini kami dapatkan dari mana? Ini hasil dari analisis menggunakan menggunakan LC-MS ya. Ini sudah kita karakterisasi ya. Dan ini ada senyawanya masing-masing. Nah, dan inilah dari sinilah kita bisa bisa memetakan apa saja yang ada di dalam madu ya dengan berbagai fungsinya ya. Baik pada ekstrak air, ekstrak etil asetat maupun pada ekstrak metanol ya. Jadi ini silakan kawan-kawan bisa menelusuri di sini. Insya Allah akan banyak mendapatkan informasi berkenaan dengan fungsi dari masing-masing senyawa yang ada pada madu. Sekali lagi di sini saya tidak menjelaskan satu jenis madu saja ya. Nah, karena setiap madu punya karakterisasi masing-masing. Ya. Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua mengenai apa Pak Didik? Mengenai buku. Ini ya buku kolaborasi Pak. Oh ya, jadi buku itu jadi pembuatan buku itu ini juga saya sekali lagi menginformasikan lagi kepada semuanya. Kenapa kami jadi yang pertama yang harus dilakukan
kalau sebagai dosen atau sebagai mahasiswa yang perlu dilakukan pertama harus sering membaca ya. Jadi ini bisa dilihat perjalanan tadi di sini ya. Jadi perjalanan yang ada di slide ini itu tahun 2000 ya, jadi mohon maaf ini saya dulu ini ya. Jadi dari jadi membuat buku itu tidak serta-merta ya. Tidak serta-merta kita buat begitu saja, tapi ada perjalanannya ya. Jadi di dalam slide ini saya hanya ingin menjelaskan ya eh, bagaimana proses perjalanan dari kenapa kita bisa membuat buku dan meskipun lama itu ya kita biasa saja ya. Jadi nggak usah terlalu di apa tuh diambil hati ya, kalau lama ya kita nikmati saja itu aja. Kalau kita sudah menikmati lebih kita sudah biasa ya. Jadi ini mulai dari apa ini dari tahun 2012 ya. Dari tahun 2012 itu kita sudah melakukan proses perencanaan apa yang harus kita lakukan pada kurun waktu yang panjang ya, tentu saja ya. Jadi semua harus direncanakan. Dan ini belum dalam bentuk buku ya. Kita tidak bisa membuat buku serta merta ya. Kemudian dalam kurun waktu tertentu di tahun 2014 kita menerbitkan publikasi ya, tahun 2014 ya. Kemudian seterusnya di 2015 kita juga menerbitkan lagi ya. Kemudian di tahun 2018 kita terbitkan lagi ya. Ini masih topiknya tentang madu ya. Kemudian tahun 2018 juga kita menerbitkan, di tahun 2019 juga kita terbitkan ya. Kemudian di tahun 2019 kita terbitkan lagi ya. Jadi ini kerjanya seperti itu, tidak datang begitu saja. Kemudian tahun 2019 yang sama juga kita terbitkan. Kemudian di tahun 2020, ingat ini penerbitannya dalam bentuk artikel ya. Dalam bentuk artikel. Ya ini tadi yang 2021 ya, dengan berbagai kolaborasi tentu saja. Kita juga berkolaborasi itu, kita bisa berkolaborasi itu kalau kita udah terbiasa berkolaborasi ya. Ibarat temenan itu kalau hari ini baru ketemu sama sudah lama ketemu itu pasti beda ya. Hari ini tiba-tiba baru ketemu, tiba-tiba mau berkolaborasi, tentu saja beda dengan orang yang sudah lama ketemu tapi mau berkolaborasi, ya itu pasti beda apa tuh aura kita berkolaborasi. Ya itu jadi kenapa mesti 3 orang, kenapa lebih dari 3 orang bisa atau 3 orang bisa bekerja dengan baik ya, karena sudah lama kan gitu ya. Mulai dari artikel ada beberapa yang sudah masuk di ini, kemudian nah baru kemudian muncul ada buku di tahun 2020 ya. Kemudian ada lagi buku yang lain di tahun 2020 ya. Kemudian tahun 2023 kita juga menerbitkan artikel ya. Kemudian nah ini ya. Nah, tahun 2020 kita membuat buku, di tahun 2024 kita membuat buku, di tahun 2023 kita juga membuat buku, kemudian di tahun 2025 ya. Jadi buku ini hasil pengayaan dengan penulis yang sama yang dicetak di tahun 2023 ya. Kemudian kita cetak kembali dengan pengayaan di tahun 2025 ya. Nah, itu yang kami lakukan ya. Jadi kolaborasi itu tidak datang begitu saja ya. Tapi ada warming up-nya ya. Sehingga nanti pola komunikasi kita di antara para kolaborator itu terjadi dengan baik. Tentu kita melibatkan banyak orang. Tadi di prakata buku ini
bisa dilihat bahwa di sana banyak orang yang berkontribusi, tidak hanya para penulisnya, ya. Di sana ada kawan-kawan di dalam satu komunitas, mereka memberikan sumbangsi pemikiran, mereka memberikan kritik, mereka memberikan masukan dan lain sebagainya, sehingga buku ini bisa ada di hadapan teman-teman semua, ya. Jadi itu memang perjalanannya tidak mudah, ya. Tetapi kalau kita konsisten dan fokus, insya Allah itu bisa juga terselesaikan jika ada masalah dalam proses kolaborasi, ya. Dan seterusnya, setelah ada bukunya, kemudian kami mencoba membuat prototipe, ya. Nah, jadi kawan-kawan, kalau kami menghadirkan produk-produk ini itu biasanya dalam forum terbatas. Misalnya kalau ada pameran, kita memasukkan produk ini. Kalau ada pameran di mana, kita juga memamerkan produk ini untuk masyarakat, ya. Dan seterusnya, ini salah satu contoh apa, kita ada dalam bentuk tablet, kita ada dalam bentuk saset, kita ada dalam bentuk cair, kita ada dalam bentuk buku, ada saset dan sebagainya, dalam bentuk botolan, ya, itu ada, ya. Jadi ini semua kemudian kami coba pamerkan di beberapa event, ya. Nah, ini adalah proses yang cukup panjang, yang kami lakukan dari waktu ke waktu, ya. Dan kalau ada teman-teman semua di sini yang mungkin ingin berkolaborasi, eh, kolaborasi bisa kita diskusikan. Nah, ini salah satu contoh flyer, ya, yang kami tampilkan karena merupakan salah satu produk inovasi unggulan di kampus, ya. Mungkin itu tadi jawaban saya untuk ini banyak sekali kawan-kawan, dan ini semua direncanakan, ya. Jadi kita buat buku atau apapun itu semua direncanakan, ya. Tidak ujuk-ujuk, ya, tidak datang Prof, begitu saja, ya. Oke, mungkin tadi silakan. ada sedikit ini dari siapa? Sandi ya, yang terkait kolaborasi. Mungkin bisa dijelaskan, Sandi, diulang lagi pertanyaannya. Bagaimana tips untuk bisa berkolaborasi dengan baik? Mungkin tadi udah dijawab juga, Pak. Oh, udah dijawab ya. Ya, ya, sebenarnya udah saya jawab tadi itu, ya. Jadi, Oke, ya, oke. ini, ya, jadi itu semua direncanakan, ya. Jadi tidak selalu muncul begitu saja. Kolaborasi juga berlangsung secara bertahap, ya, dan seterusnya. Ya, itu insya Allah kalau udah sama-sama komunikasi sudah bagus, kemudian ada yang kadang saya membuat layout, kemudian ada yang mencari artikelnya, ada yang menyambungkan antara satu statement dengan statement yang lain, kan gitu, ya. Kemudian ada bagian yang melayout dalam bentuk bahasa, ya. Kemudian bagaimana cara, ada juga yang khusus untuk membuat glosarium, ya, ada khusus yang buat indeks, ya. Kemudian ada khusus yang mengformat agar referensinya itu sesuai dengan apa yang diinginkan, misalkan model apa, style dan sebagainya. Itu semua dikerjakan oleh tim, dan semua tim itu harus diberikan peran, ya. Jadi tidak ada yang, dan itu bisa dilakukan termasuk mahasiswa juga. Kadang kita berdayakan pada peran-peran tertentu, ya, yang dimana mereka bisa belajar untuk membuat buku, ya. Mungkin itu Pak Dik-Dik, ya, yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Tadi ada pertanyaan yang belum terjawab. Barangkali Despila udah ya? Despila ya kalau nggak salah tadi ya. Ya sudah ya. Eh ini waktunya sudah 14.23. Barangkali ini kita buka lagi ya sesi yang kedua. Sama 3 penanya juga gitu ya. Silakan. Barangkali ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan atau mau dikritisi gitu ya terkait buku ini. Silakan. 3 penanya ya.
Oke, mungkin sambil menunggu, mungkinnya sebenarnya saya juga ingin bertanya Pak Prof. Lode. Ya, silakan. Ini aja ya terkait ini apa namanya, kan di masyarakat juga seringkali kita menghadapi ya misalkan madu asli ya, madu murni lah istilahnya gitu, atau madu palsu gitu kan. Sebetulnya itu terkait dengan apa ya, efek imunomodulatornya itu sebetulnya bisa dibedakan nggak ya dari, atau apakah ada bahasan ya terkait dengan moderator ini terutama pada madu murni dan apa madu palsu ini gitu kan. Karena ini di masyarakat itu sering kali gitu ya. Apakah ada perbedaan atau bagaimana, ada pengaruh nggak secara ininya gitu, barangkali mungkin ini menjadi hal yang perlu didiskusikan juga gitu ya. Karena saya lihat di buku tidak dibahas ya terkait dengan hal-hal seperti ini gitu ya. Enggak Pak Lodit, Prof, mungkin ini perlu didiskusikan ya terkait ini. Iya, jadi gini ya. Makasih Pak Dik ya. Jadi, makasih ini sudah di-spill sedikit ya. Tapi ini sebenarnya apa? Saya spill sedikit ya. Kalau insya Allah nanti tahun ini juga nanti akan eh, apa? Saya ini baru saya tampilkan di ruangan ini nih ya. Jadi gini Pak Dik ya. Insya Allah nanti ke depan ada lagi nih Pak Dik ya. Ini dia ya. Eh, apa? Jadi, nah ini nanti ada buku yang baru ini Pak Dik ya. Iya, Jadi apa? Ya memang saya nggak menampilkan di dalam buku itu karena memang relevansinya tidak ada ya. Makanya nanti akan saya tampilkan di buku kami yang buku seri keempat ya. Buku seri keempat membedah keaslian madu. Faktor-faktor apa yang menyebabkan madu itu sehingga bisa dianggap dia madu asli atau madu palsu. Kemudian kalau apa bahaya dari madu palsu ya. Termasuk salah satunya ya bisa menurunkan fungsional ya dari madu itu sendiri ya. Yang tadinya mungkin memiliki fungsi yang baik untuk imunologi karena dia ada madu bentuknya madu palsu, maka tentu itu tidak akan ada ya. Atau kalau di sini ada tambahan lain ya, yang tadinya ada gula alami, sekarang ditambahkan dengan gula lain dari luar sehingga menyebabkan ada tambahan faktor lain yang ada dari luar, sehingga pasti ini mempengaruhi fungsi dari padu, termasuk imunologinya pasti ya. Jadi itu memang, insya Allah nanti kalau ini udah terbit nanti ya silakan nanti dibaca kan gitu ya. Buku yang membedah keaslian madu, teknik analisis dan identifikasi gula tambahan. Di sana kawan-kawan akan melihat faktor-faktor apa yang menyebabkan kenapa gula itu madu itu tidak asli dan efek yang ditimbulkannya akibat madu yang tidak asli. Karena perlu dipahami bahwa kebutuhan madu itu lebih tinggi dibandingkan dengan produksi madu. Ya, itu harus dipahami betul ya. iya. Karena memproduksi madu itu tidak mudah ya. Sehingga tapi karena nilai ekonominya tinggi, ada orang-orang yang membuat Produksi madu gitu ya. atau madu asli tapi dioplos ya, ditambahkan dengan senyawa lain, dalam salah satunya adalah tambahan gula ya. Itu kan juga secara ekonomi itu bisa menguntungkan dengan tambahan-tambahan seperti itu ya. Tapi ternyata itu juga bisa membahayakan, dan itu semua kita bedah di dalam buku ini ya. Nah itu Pak Dik yang mungkin yang bisa Oke. saya sampaikan di buku ini. Mungkin Prof ke depannya kita juga dari Prodi Kimia lah bisa berkolaborasi, barangkali ada mahasiswa kita juga yang tertarik gitu ya. Bagaimana teknik analisisnya dan sebagainya yang mungkin bisa dijadikan sebagai topik penelitian mereka juga gitu ya. Mudah-mudahan bisa terbuka ya Prof ya, mungkin untuk kaitan dengan ini Ya untuk silakan, penelitian ke depannya. Ya, Ya seperti itu. silakan.
Apa enggak? Ya, silakan. Silakan Bu Reni, mungkin barangkali ada yang ingin ditanyakan, Bu Letu Boleh, atau Bu Lela. saya mau Oh, Bu Reni, ya bertanya mangga mangga. ya, Ya. Prof. Kak Ode, saya izin bertanya ya. Jadi begini, saya pernah panen ya langsung madu ya. Kebetulan waktu itu ada sarang lebah ya di rumah, dan saya panen gitu ya. Nah, setahu saya kan si sarang lebah itu ada zat aktif namanya apa, propolis ya gitu. Ada propolisnya. Nah, tapi saya waktu itu saya coba makan bersama si sarang lebahnya itu ya. Si sarang lebahnya itu kan kalau sudah habis tuh si madunya itu ada lapisan semacam eh, apa dari semacam apa lapisannya itu dia tidak mudah dicerna gitu ya oleh tubuh. Jadi kalau dimakan tuh kayak apa ya ada yang apa yang kenyal-kenyal gitu ya. Nah, apakah itu apabila dikonsumsi masuk ke dalam tubuh kita, ya yang sarang lebahnya itu, apakah itu berbahaya atau tidak gitu ya? Karena waktu itu saya merasakan ketika meminum itu bersama sarangnya itu badan itu segar gitu. Kalau Ode beda dengan hanya makan madunya saja gitu. Kalau beda banget gitu ya. Jadi kalau makan madunya saja dengan makannya yang bersama sarangnya itu daya tahan tubuh tuh beda. Jadi lebih kuat yang sama sarangnya. Nah, tapi itu apakah berbahaya apa tidak? Nah, berdasarkan penelitian gitu yang Prof pernah lakukan. Terima kasih. Ya, oke. Makasih Bu Reni. Jadi gini, eh, kan tadi sudah saya jelaskan bahwa ada berbagai produk lebah ya. Ada berbagai produk lebah. Itu ada madu, ada propolis, ada royal jelly, ya. Eh, itu semua memiliki manfaat masing-masing ya. Termasuk tadi eh, sarang lebah ya. Sarang sarang lebahnya kan gitu ya. Ada juga yang jadi ada yang mengkonsumsinya secara terpisah, ada yang mengkonsumsinya dengan menggunakan apa itu formulasi tertentu ya. Jadi dicampurkan ya. Eh, Memang ini produk ini adalah produk eksotis ya. Nggak ada masalah jika dicampurkan antara ada propolis, ada madu ya. Ya tentu saja tetap harus proporsional ya. Nah, termasuk juga propolis itu kan sekarang apa dia harus diekstrak ya, kemudian kita dapatkan bahan aktifnya dan harganya kan luar biasa itu ya. Itu. Tapi karena proses untuk mendapatkannya juga tidak mudah dan jumlah yang kita dapatkan juga sangat sedikit ya. Itu dari berbagai berbagai kumpulan propolis yang ada. Kemudian eh, perlu juga dipahami, jangankan antar apa, ini kan sebenarnya gini, madu itu kan madu saja dia punya banyak rasa, ya, punya banyak warna, ya. Ada yang kuning, ada yang hitam, ada yang merah, ya, ada yang kental, ada yang cair, ya, macam-macam, ya. Tentu semua komposisi itu dia memiliki fungsional yang berbeda-beda, ya. Ini fungsional yang berbeda-beda memiliki karakter ketika masuk ke dalam tubuh juga pasti memiliki karakter yang berbeda-beda. Kalau dia dicampurkan antar madu saja sebenarnya nggak ada masalah ya gitu. Jadi yaitu kalau kita senang dia dicampurkan ya is okay. Kemudian ada lagi kan ada madu yang rasanya asam manis ya. Itu madu trigona ya yang sekarang lagi banyak digunakan orang karena dia adalah salah satu madu tanpa sengat yang bisa dibudidayakan di urban ya, jadi di tengah masyarakat karena dia tidak banyak mengganggu secara, jadi tidak berbahaya karena tidak memiliki sengat ya. Tapi rasanya asam manis ya. Ya bagi orang yang tidak suka asam dia nggak suka ya.
Tapi ada juga madu yang rasanya pahit sekali, ya. Ada yang madu kalau yang kami produksi itu ada yang madu hutan, ada hutannya dari hutan Kalimantan, ada hutannya dari hutan Jawa Jawa Timur, ya, dan macam-macam, ya. Itu semua memiliki cita rasa masing-masing. Ya, jadi kalau udah dicampur-campurkan, termasuk tadi kalau mau dicampurkan dengan sarangnya, dengan itu tidak ada masalah. Justru kalau itu bisa menjadi formulasi yang konsisten, Bu Reni, itu bisa menjadi menjadi ikon, oh ini kalau bisa memformulasikan ini, apakah dia itu kan baru rasa-rasa kita, ya. Nah, itu bisa dibuktikan secara ilmiah, ya. Nah, itu kalau memang ada pengalaman seperti itu bisa diskusikan menjadi satu rangkaian riset sehingga dia menjadi formulasi yang bisa dipresentasikan secara ilmiah, ya. Nah, kan problemnya formulasi bahan alam itu kan bukti ilmiah yang belum bisa kita verifikasi 100%. Kalau bisa diverifikasi 100% atau sebagian besar sudah bisa diverifikasi dengan baik, itu akan sangat baik, ya, sehingga komposisinya bisa dikunci, ya. Dan saya yakin itu tidak berbahaya, tidak membahayakan, ya. Yang bahaya itu kalau terlalu banyak, ya. Itu aja, ya. Itu. Mungkin itu Bu Reni. Oke, Oke, kita Ya, baik, kembali terima lagi ya. kasih, Prof. Terima kasih Ibu Dr. Eni Mulyani atas pertanyaannya. Selanjutnya ke penanya berikutnya dari mahasiswa ya. Ini baru 3 nih mahasiswa tadi ya. Ini ada door prize ya dari Prof. Laude nanti ya di akhir sesi akan diumumkan gitu ya. Silakan ya untuk mempercepat waktu. Kita silakan. Ada yang mau tanya? Bapak Sita izin bertanya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak atas waktunya. Salam kenal Prof. Namanya saya Sita. Saya mahasiswi kimia. Prof, tadi saya sudah baca bukunya. Masya Allah banget ya, nambah pengetahuan. Eh, saya salah satu pengguna dan konsumsi dari produk madu dan madunya tersebut ya Prof. Yang pertama saya tanyakan itu di bidang kesehatannya ya Prof. Dan sudah jelas ya Prof, banyak sekali kalau untuk di kesehatan. Yang pertama itu dari madu dan propolis ya. Eh, Apa sih Prof hubungannya ketika kita menderita DBD dan sekaligus DBD dan salah satu DBD ini pengalaman saya ya Prof. Terus karena trombosit saya turun, disarankanlah untuk meminum madu dan propolis. Dan tadi rasanya itu pahit banget, Prof. Nah, kemudian ketika saya meminum madu tersebut, itu trombosit saya naik, Prof. Nah, apa sih hubungannya antara propolis dengan trombosit trombosit ya, Prof. Dan satu lagi, Prof, di bidang skincare ya. Saya juga pernah menggunakan Royal Jelly untuk di skincare saya, Prof. Nah, kan tadi Prof sudah jelaskan dan paparkan ya bahwa kalau misalnya Royal Jelly itu masih produk turunan madu ya, Prof. Nah, eh, karena satu jar kecilnya ini cukup lumayan mahal ya, Prof, untuk di Royal Jelly. Bagaimana sih, Prof, kita sebagai mahasiswa atau ingin misalnya minat di bidang Royal Jelly untuk meminimalisir eh, bahan baku yang cukup lumayan agar bisa disebarkan juga gitu karena saya pengguna Royal Jelly yang ya pokoknya berapa mili itu juga lumayan untuk di skincare gitu Prof. Itu sih Prof. Terima kasih banyak Prof. Oke ya. Kemudian 2 lagi ya. 2 penanya lagi untuk sesi yang kedua ini. Izin bertanya, Bapak. Ya, boleh.
Bedanya. Perkenalkan, nama saya Rahma Lipia dari semester 5. Di sini pertanyaan Bapak Rahma pernah membaca bahwa madu itu dapat merangsang imun. Untuk seperti kasus seperti misalnya penyakit yang berkaitan dengan imun, misalnya lupus, apakah madu itu dapat memperburuk atau Rahma ini tolong suaranya agak ini ya. Sinyalnya muncul tenggelam nih. mohon maaf. Tolong itu. Apakah sudah terdengar Bapak sekarang? Ya, sudah. Baik, Silakan. saya izin ulangi ya Bapak. Rahma pernah membaca bahwa madu itu dapat berkaitan dengan merangsang imun. Apakah dalam penyakit seperti yang berkaitan dengan imun, misalnya lupus, apakah madu itu menjadi bisa memperbaiki atau memperburuk ya Bapak? Aduh, ini suaranya nggak terdengar nih, kayaknya kurang jelas. Rahma Ya, bisa di ini. Izin Bapak, apakah sudah terdengar? Atau dialihkan dulu ya. Ini suaranya nggak putus-putus ya, itu Rahma. Oke, yang lain lagi, silakan. Atau boleh di chat ya, Rahma mungkin ya, untuk ini pertanyaannya. Boleh dilakukan di chat ya. Oke, pertanyaan lain lagi, silakan. Silakan ya. Ini waktunya hampir 20 menit lagi ya. Ini kita batasi saja mungkin ya sampai sesi kedua. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, silakan. wabarakatuh. Bapak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. izin bertanya, untuk perbedaan mekanisme imunologis antara madu, propolis, dan royal jelly itu apa ya? Terima kasih. Oke, perbedaannya ya Ya. mekanisme ini. Selanjutnya ya satu lagi ya, mungkin satu lagi ya. Itu siapa? Rahma, silakan kalau sudah diperbaiki belum itunya. Jadi bisa dilanjut pertanyaannya. Oke, satu lagi barangkali, silakan. Saya izin bertanya, Pak. Sandi udah kan ya tadi ya. Ada yang Oh, lain lagi lah. Ini kan banyak nih sampai baik, 37 ya. baik, Pak. Ada yang dari luar UMI nggak ini? Selain mahasiswa. Kalau misalkan mau bertanya silakan. Oke, Rahma mau dilanjut lagi pertanyaan Rahma? Oke, barangkali Prof bisa langsung aja dijawab ya dua penanya ya. Yang pertama tadi terkait ini ya, eh, dari saudari Sita ya, Pak, terkait propolis ya. Yang kemudian yang kedua tadi terkait dengan mekanisme ya untuk produk ya, oke lebah ya. tadi ya, ada 3 produk. Ya, oke ya. Tadi pertanyaannya banyak, tapi sebenarnya ada beberapa hal sebenarnya udah nanti silakan di-download bukunya ya, kawan-kawan ya semua ya. Jadi di link yang sudah tadi saya silakan di link ya, karena ada di sana semua ya. Yang pertama mengenai hubungan antara tadi ya sekalian aja tentang trombosit madu dengan trombosit, kemudian tadi ada lupus ya, penyakit lupus ya. Jadi seperti ini ya. Jadi madu itu meskipun dia bermanfaat, tetapi tidak berarti kemudian diminum seperti orang haus kan begitu ya. Minum. Jadi itulah pentingnya eh, riset mengenai dosis ya. Sehingga kita bisa tahu bahwa kalau dia dosis tertentu harus dosis seperti apa, kita minum sebanyak apa, sehingga bisa menyembuhkan ya. Sama halnya dengan orang, masa sih
padahal berbagai referensi sudah membuktikan bahwa konsumsi itu pengganti gula bagi orang diabetes dari madu itu sangat efektif ya, tetapi itu ada dosisnya ya. Itu. Jadi itu tidak bisa begitu saja terutama bagi yang sakit tentu saja. Tapi bagi yang sehat itu akan merangsang imunitas ya gitu ya. Tapi yang bagi yang sakit itu harus hati-hati, namanya orang sakit ya. Orang sakit itu kan bukan berarti jangankan madu yang bioaktifnya begitu banyak, obat saja yang punya bioaktif spesifik untuk mengobati penyakit itu perlu dosis begitu ya. Nah, jadi termasuk tadi apa? Nah, misalkan trombosit ya, trombosit itu kan berkenaan dengan imunomodulator, berhubungan dengan antiinflamasi, berhubungan dengan antioksidan ya. Apa? Ada juga yang mencampurkan madu dengan kurma ya, sehingga dia bisa meningkatkan trombosit ya. Beberapa bukti ilmiah juga sudah, meskipun belum terlalu banyak bukti ilmiah tentang ini ya. Ini baru sifatnya experience ya, pengalaman-pengalaman dari kesaksian orang per orang bahwa oh kalau saya mengkonsumsi ini oh ternyata memiliki efek yang baik buat tubuh saya ya. Apakah kemudian penyakit yang sama diberikan madu yang sama juga akan memiliki efek yang sama, itu belum tentu juga ya. Jadi itu memang perlu, madu ini memang perlu pembuktian ilmiah. Nah inilah pentingnya kita melakukan riset terhadap madu untuk memastikan bahwa oh dia memiliki efek terhadap suatu penyakit tertentu ya. Nah jadi bisa saja ya. Jadi kalau tadi bisa meningkatkan trombosit dan ini bisa jadi pengalaman, tapi tetap selalu kalau dalam kondisi sakit ya dia sebenarnya bukan obat satu-satunya ya gitu. Jadi kadang-kadang dia menjadi pendamping. Beberapa riset menunjukkan bahwa ada orang yang mengalami kesembuhan ataupun kecepatan lebih tinggi dibandingkan dengan obat ketika tidak dicampurkan madu. Ada juga seperti itu ya, sehingga ada riset madu sebagai adjuvan ya, jadi dia sebagai pendamping, ada juga seperti itu ya. Ada juga yang ya namanya madu itu kan ada gula itu sumber energi. Ketika dalam masa recovery kita mengkonsumsi sumber energi yang baik yang mudah diserap oleh tubuh, tentu proses recovery kita terhadap suatu penyakit itu akan lebih cepat ya dibandingkan dengan yang lain dan seterusnya ya. Jadi itu ada beberapa yang juga menjadi pertimbangan di dalam hal seperti ini. Kemudian kalau yang berkenaan dengan dengan lupus ya tadi, nah itu juga harus hati-hati karena lupus ini ada yang memang sangat alergi terhadap gula yang tinggi ya, itu juga harus hati-hati. Termasuk dia tidak alergi terhadap produk madu ya, karena penyakit ini kan sangat sensitif terhadap imunitas. Jadi madu itu banyak bahan aktifnya ya. Dia bisa saja dari sekian banyak bahan aktif itu dia dibaca sebagai senyawa asing di dalam tubuh, dan itu bisa memperparah imunitasnya, autoimun dalam hal ini ya. Nah ini juga kita harus berhati-hati ya, makanya tetap harus ada konsultasi dengan ahlinya ya dalam hal ini. Jadi tidak mengkonsumsi bahan alam termasuk di dalamnya madu itu tetap harus apalagi dalam kondisi sakit itu tetap harus berhati-hati agar nanti tidak salah di dalam
di dalam pola kita memberikan masukan untuk menyembuhkan penyakit kita ya. Jadi itu. Jadi ini mungkin saja kalau yang sifatnya masih ringan itu masih bisa, tapi kalau sudah akut ya dan sebagainya itu memang perlu harus diperhatikan benar-benar ya. Jadi itu berkenaan dengan tadi hubungan antara kenaikan trombosit dan penyakit lupus ya. Tadi berhubungan dengan penggunaan di dalam kosmetik itu banyak sekali ya. Sekarang ini banyak orang yang menggunakan madu itu sebagai pencampur di dalam bahan kosmetik. Ya. Itu karena dia bisa berfungsi sebagai antibakteri ya. Antibakteri yang ya tentu saja pencampurannya harus sesuai dengan formula ya. Karena kan namanya kosmetik itu kan selain dia berfungsi secara fungsional untuk kesehatan, dia juga harus memiliki fungsi estetika ya itu. Jadi sehingga pola kita untuk mencampurkan antara satu ingredient yang lain dengan ingredient yang satu dengan ingredient lainnya itu harus melalui pola itu. Ini sebenarnya masih banyak yang perlu kita eksplorasi ya tentang madu ini, aplikasinya di penyakit penyakit A, penyakit B, penyakit C, atau dia untuk kosmetika ya itu juga masih banyak ya. Silakan nanti kawan-kawan kalau punya ide itu bisa dikolaborasikan sehingga ini menjadi salah satu bahan riset yang cukup potensial ya, baik secara kemanfaatan buat masyarakat maupun secara ekonomi ya. Mungkin itu atau ada yang terlewatkan Pak Dik? Tadi mungkin pertanyaan terakhir ya terkait itu mekanisme ininya Pak, Oh iya. imunomodulator ya Tadi dalam ada 3 yang tadi produk bertanya obat. tentang mekanisme mungkin saya nggak tahu apakah itu silakan siapa tadi yang bertanya silakan nanti saya nggak tahu sudah download bukunya belum ya. Nah, silakan di download bukunya deh. Jadi itu nanti Anda akan dapatkan di ini. Jadi di buku di bab apa? Di bab 9 yaitu Anda akan mendapatkan perbandingan aktivitas imunologi pada produk lebah. Dalam hal ini di sana ada madu, ada propolis, ada royal jelly, ada bioplacental ini contohnya ya. Ini contoh dari berbagai hasil riset ya, ini ada banyak sekali. Ya. Anda akan temukan beberapa senyawa yang ada pada madu, beberapa senyawa yang ada pada propolis, kemudian beberapa senyawa yang ada pada royal jelly. Karena tidak semua senyawa di dalam propolis, dalam royal jelly dan madu itu sama ya. Misalkan saja propolis ini ada CAPE ya di sini, jadi ada ini punya fungsi tertentu ya. Kemudian ada galangin. Sementara pada royal jelly adanya senyawa tertentu yang lain ya. Tentu dia memiliki fungsi mempengaruhi parameter imunologi yang berbeda-beda ya. Begitu pula pada madu ada mangiferin, quercetin, nutiolcatekin, dan trisin ini juga ada ya beberapa. Jadi ini tentu saja dia berbeda-beda karena memang senyawa yang ada di dalam berbagai itu berbeda-beda. Nah ini bisa dilihat di sini ya. Silakan nanti download. Saya berharap sih semua peserta pada kesempatan hari ini silakan mendownload gratis ya di link yang tadi sudah saya sudah saya bagikan ya. Ya silakan nanti di download ya. Mungkin itu Pak Dik ya. Oke, terima kasih Prof. Laude. Ini karena waktunya hampir dekat di jam 3 ya.
Tadi kita batasi ya sampai 2 jam gitu ya. Namun sebelum acara ini kita tutup, barangkali Prof. Lade, eh, sesuai apa yang kita sampaikan tadi ya, ada door prize ya barangkali ya dari Ya, dua sudah, petanya barangkali. sudah Ya, silakan dipilih Pak Didik. Saya milih satu, Pak Didik milih satu. Ya, saya memilih yang pertama tadi yang bertanya tentang cara pembuatan buku. Ya, oh siapa Sandi tadi? ya, Ya, Sandi Sandi dan ya. ini yang kedua silakan pilih oleh Pak Didik. Silakan. Oke, yang tuh. Sebentar Pak. Eh, yang ketiga ini tadi barangkali ya, yang terakhir itu Sita ya, dari Sita ya, yang membahas tentang ini ya, kaitan propolis gitu ya dalam menurunkan trombosit ya, mungkin pertanyaan kira-kira seperti itu tadi. Itu saja Pak, Ya, yang itu jadi ada memang dua ya. tadi nanti yang tadi dua itu akan mendapatkan pulsa masing-masing 50.000 ya. Silakan nanti Alhamdulillah. infonya dikasih ke Pak Dik ya. Nanti Ya. dikirimkan ke saya untuk apa untuk dikirimkan oleh tim saya. Ya, jadi silakan nanti masing-masing mendapatkan 50.000 pulsa ya. Jadi nomornya Berarti di-store ke Pak no, Dik ya. ya Silakan. Ini nomornya dulu ya, Pak Dik. ya. Ya, Ya makasih. oke oke Pak, bisa Pak. Oke, barangkali itu apa yang disampaikan, paparan yang disampaikan oleh Prof. Laude ya terkait dengan eh, bedah buku ini ya yang membahas. Oh. Atau ini saya kembalikan ke MC dulu ya mungkin ya, ke Sabrina ya barangkali. Tapi mungkin sebelum saya tutup ada sedikit ringkasan ya yang perlu kita sampaikan ya. Yang pertama terkait dengan ini ya proses penulisan buku gitu ya. Jadi tadi penulis menyampaikan itu prosesnya kurang lebih 1 tahun gitu ya. Barangkali ini menjadi hal menarik gitu ya. Barangkali dari mahasiswa gitu ya, dosen dan sebagainya itu ya bisa diikuti. Dan ternyata memang penulisan buku itu tidak serta-merta gitu ya. Jadi prosesnya itu melalui pengumpulan literatur, penyaringan dan analisis data gitu ya, penyusunan konsep buku, penulisan draft ya, revisi dan penyempurnaan yang terakhir adalah finalisasi dan editing gitu ya terkait itu. Kemudian juga ada bagian utama tadi yang dibahas oleh penulis gitu ya, yang mungkin ini silahkan nanti dibaca gitu ya, yang terkait dengan pendahuluan gitu ya. Tadi juga penulis menjelaskan tentang latar belakang ya, pentingnya madu gitu ya, sebagai imunomodulator. Kemudian ada kajian teoritisnya juga gitu ya. Karakteristik produk lebah itu sendiri gitu ya. Seperti apa dikaitkan dengan komposisi dan senyawa aktifnya dalam madu, propolis, dan royal jelly yang ini yang memberikan efek imunomodulator itu. Dan tadi juga dijelaskan ya dalam beberapa pertanyaannya ada mekanisme imunomodulator gitu ya tentang kemudian juga ada hal yang sangat menarik ini ya menurut penulis itu yaitu tentang perbandingan aktivitas imunologi gitu ya. Nah, ini terkait dengan perbedaan aktivitas efektivitasnya terutama imunomodulator untuk madu, propolis dan royal jelly gitu ya. Dan yang terakhir gitu ya sebetulnya dalam madu itu sendiri gitu ya. Kenapa dia bisa memproduksi imun ini? Karena memang ada beberapa ini ya aktivitas antioksidan, antimikroba ya, antiinflamasi gitu ya. Dan ini dikaitkan dengan kaitannya dengan senyawa metabolit sekunder ya, yang tadi sedikit sudah dibahas gitu ya. Barangkali itu saja gitu ya yang disampaikan oleh penulis. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada Prof. Laude Sumarlin atas kesempatan ini yang telah meluangkan waktunya. Mudah-mudahan acara ini bisa memperluas wawasan gitu ya. Tidak hanya buat mahasiswa, dosen gitu ya, tapi buat semuanya dan ini bisa lebih apa namanya? Meningkatkan suasana akademik gitu ya yang eh, lebih baik ke depannya seperti itu. Barangkali sebelumnya akan saya kembalikan lagi barangkali ke MC ya, Sabrina ya. Silakan untuk ditutup acara ini. Baik, Atau terima sebelumnya kita berikan aplaus dulu ya untuk Prof. Laude Sumarlin. Dikasih raise hand ya. Silakan Sabrina.
Baik, terima kasih Bapak Dr. Didik Mulyadi MPKIM selaku moderator, serta kepada narasumber kita Bapak Profesor Dr. Laode Sumarlin MSI atas penyampaian materi yang sangat informatif dan bermanfaat. Alhamdulillah, sesi bedah buku telah berjalan dengan lancar. Semoga wawasan yang disampaikan dapat menambah pengetahuan kita mengenai efek imunomodulator dalam senyawa aktif madu. Selanjutnya, kita akan memasuki rangkaian acara berikutnya, yaitu pemberian sertifikat penghargaan kepada narasumber. Pemberian sertifikat akan disampaikan secara simbolis oleh Ibu Dr. Reni Mulyani MSI selaku Ketua Pelaksana Webinar Series episode 2. Kepada Ibu Reni dengan hormat dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih Sabrina atas waktunya. Alhamdulillah, alamin. Terima kasih kepada Prof. Dr. Laode Sumarlin. Eh, ini ikatan batinnya sangat kuat ya dengan Kimia Universitas Muhammadiyah Sukabumi, di mana Pak Laode Sumarlin ini dulu adalah bagian dari kita, yaitu Ketua Program Studi Kimia pertama gitu ya, sejak Kimia UMI berdiri. Dan beliau sekarang bertugas di Universitas Islam Negeri Jakarta. Ya, jadi kalau nggak salah dekan ya Pak, ya wakil dekan 3 apa 4 gitu ya Pak. Tapi terima kasih banyak Prof. Laode di sela kesibukannya yang begitu padat sudah menyempatkan waktu untuk bisa sharing bersama kami. Ini kami sampaikan untuk sertifikat sebagai narasumber ya kepada Prof. Dr. Laode Sumarlin MSI atas kontribusi dan dedikasinya sebagai pemateri dalam webinar series bedah buku efek imunomodulator dalam senyawa aktif madu yang dilaksanakan pada hari ini 27 November 2025. Ditandatangani oleh Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Ibu Dr. Iskania dan juga Ketua Program Studi Kimia Dr. Diktik Mulyadi MPKIM. Kemudian sertifikat yang kedua juga kami sampaikan kepada Bapak Dr. Diktik Mulyadi MPKIM atas kontribusinya sebagai moderator ya dalam webinar series ini, sehingga webinar ini terasa hidup ya dan juga sangat interaktif sekali. Saya ucapkan kepada Bapak Dr. Diktik Mulyadi terima kasih, dan juga kepada Prof. Laode Sumarlin sebagai narasumber. Dan terima kasih juga kepada Himaka Umi yang sudah sebagai event organisernya. Ya, ini sangat baik sekali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Reni Mulyani atas pemberian sertifikatnya. Baik, sebelum menutup acara, kita akan melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Kepada seluruh peserta, mohon menyalakan kameranya. Baik, untuk pengambilan pertama untuk slide pertama kita mulai. 1, 2, 3. Diulang lagi, Teh Sabrina, nih masih banyak yang ditutup kameranya. Oh iya, baik Ibu. Oke, slide pertama dimulai ya. Oke, lanjut ke slide 2. Oke, terima kasih kepada seluruh peserta. Alhamdulillah, rangkaian demi rangkaian telah selesai.
saya ucapkan kepada narasumber kita, kepada Bapak Profesor Dr. Lawade Sumarlin MSI, kepada moderator kita Bapak Dr. Dik Empekim, dan Ibu Reni Mulyani MSI, selaku Ketua Pelaksana, serta seluruh peserta yang telah berpartisipasi hingga akhir acara. Semoga kegiatan hari ini memberikan manfaat dan wawasan baru bagi kita semua. Saya Sabrina pamit undur diri. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Ya, Oke, terima semuanya kasih ya, Pak Dik semuanya. ya. Ya, Pak Laude, ya. Oke, Bu Reni ya semuanya. Ya, nanti dengan kalau ke semua Sukabumi Pak. mampir Insya ya. Allah, insya Allah, insya Allah. Ya. Ya. Kawan. Oh ya, ada sedikit ya buat kelas itu yang hari Sabtu ya. Itu rencana mau ada dosen dari Malaysia ya untuk mata kuliah. Boleh lah ya. Itu wajib hadir ya. Wajib hadir itu